Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri. Tentang bahasan kita, tema hari ini adalah lawan COVID-19 bersama Dinas Kesehatan Kota Kediri. Tadi kami juga sudah bahas sebelumnya ya, di segmen sebelumnya nih Dok, banyak sekali terkait dengan anjuran dari pemerintah terkait kita harus wajib pakai masker baik yang sehat maupun tidak sehat. Nah ini terkait dengan kasus beberapa waktu lalu, ini di salah satu rumah sakit rujukan di Kota Kediri ini ya, ini juga sudah disampaikan oleh Wali Kota Kediri bahwa ada pasien yang tidak jujur, sehingga ini ada beberapa lebih dari 10 tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut harus dirumahkan begitu. Ini bagaimana kronologinya? Jadi sesuai dengan anjuran Bapak Wali Kota beberapa hari lalu, diharapkan masyarakat itu jujur kepada petugas medis. Jujur ini artinya kalau ada pertanyaan dari petugas medis, apakah Bapak atau Ibu baru bepergian dari luar negeri atau dari daerah terjangkit, itu sampaikan apa adanya. Kenapa? Karena ini menentukan protokol penanganan berikutnya. Kalau ini tidak jujur, misalnya nih, seperti kasus yang kemarin ya, Bapak ini atau pasien ini datang ke UGD, ditanya oleh petugas medis, Bapak apakah ada riwayat bepergian atau ada riwayat kontak dengan penderita? Tidak ada, karena tidak mengaku. Maka sesuai dengan protokol berarti ini tidak termasuk pasien COVID-19. Maka dimasukkanlah jalur biasa, lewat IGD, diperiksa segala macam, berawat inap. Kalau di awal sudah jujur, oh iya saya ada riwayat bepergian, maka protapnya berbeda. Ini langsung dimasukkan di ruang screening, langsung masuk ke ruang isolasi. Pemeriksaannya berbeda. Nah karena Bapak ini atau pasien ini tidak jujur, maka dari IGD kemudian ke penunjang, laboratorium, radiologi, terus sampai dirawat inap. Setelah dirawat inap, dokternya baru curiga, di rapid test ternyata positif. Lah akhirnya jalur yang dilewati oleh si pasien ini atau petugas yang menangani pasien ini dari depan sampai ke belakang otomatis diisolasi dulu sebanyak 15 orang. Nah ini yang diharapkan Bapak Wali Kota, jujur. Jujur bukan apa-apa karena ini kan bukan aib begitu bukan ya? Aib, betul. Ini hanya untuk membedakan protokol dan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini, seperti itu. Oke, baik. Ini juga perlu digarisbawahi ini pemirsa. Siapapun yang memiliki gejala atau mungkin yang tadi ya sudah disampaikan oleh Dr. Fauzan ini, kita harus jujur menyampaikan kepada tenaga medis begitu ya. Atau itu nanti juga mendapatkan perawatan sesuai dengan prosedur begitu ya. Oke, baik. Kalau terkait dengan pasien yang positif terbaru di Kota Kediri nih, kabarnya ini kan juga di salah satu kelurahan ini ya di Kota Kediri, ini juga diberlakukan lockdown, sehingga di wilayahnya itu diberlakukan lockdown. Seperti sebelumnya dulu juga diberlakukan lockdown, tapi sudah sembuh, kemudian lagi sudah diselesaikan lockdownnya. Nah, seberapa efektifkah ini Dok, dilakukan lockdown di wilayah yang sudah masuk zona merah itu? Jadi pemerintah kota membuat kebijakan untuk atau kalau ada pasien yang positif, maka ada dua hal yang menjadi protap penanganan. Yang pertama, si pasien ini diisolasi di ruang isolasi di rumah sakit, artinya untuk memberikan pengobatan kepada si pasien. Yang kedua, untuk mencegah penyebaran penularan ini, maka lingkungannya ini juga dilakukan isolasi. Nah, jadi kita tidak menggunakan istilah lockdown atau karantina wilayah, tapi menggunakan isolasi mandiri dalam pengawasan. Tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat sekitarnya yang mungkin ada kontak terakhir dengan si pasien, ini bisa isolasi mandiri di rumah. Kemudian keluarga atau di rumah ini yang ada penderitanya juga tidak keluar masuk, masyarakat yang juga tidak keluar masuk, maka kita isolasi di sana selama 14 hari supaya itu tadi virusnya tidak menyebar kemana-mana. Jadi tujuannya hanya itu saja, supaya tidak menyebar kemana-mana, diisolasi lingkungannya, semua kebutuhan akan dicukupi oleh Pemkot. Seperti itu. Baik, ini kabar baik juga ya. Meskipun harus isolasi diri di rumah, tapi semua kebutuhannya juga disiapkan oleh pemerintah Kota Kediri begitu ya. Kalau untuk beberapa pasien ini kan
terdengarnya ini yang sudah memasuki lanjut usia begitu ya. Apakah orang yang sudah memasuki lanjut usia ini memang rentan ini terpapar COVID-19? Betul. Jadi apapun penyakit virus ya, penyakit virus masuk dalam tubuh itu kan akan muncul imunitas atau muncul antibodi oleh seseorang. Nah, dalam periode manusia itu, periode yang paling jelek imunnya atau daya tahan tubuhnya adalah pada saat bayi. Kenapa? Karena bayi ini imunnya belum terbentuk sempurna, dan pada saat lansia. Kenapa lansia? Karena organ tubuhnya ya ibaratnya mobil sudah ada penurunan fungsi. Nah, maka yang daya tahan tubuh yang rendah ini, bayi dan lansia, tentu untuk memproduksi daya tahan tubuh atau memproduksi imun ini tidak sebagus yang remaja atau dewasa, sehingga dikatakanlah bayi dan lansia ini rentan terhadap penyakit corona ini karena daya tahan tubuhnya tidak kuat dan memproduksi antibodinya tidak sebagus manusia dewasa seperti itu. Oke, meskipun begitu ini yang memiliki usia remaja atau dewasa tetap harus waspada. Betul, ya. Oke, baik. Ini terkait dengan apa namanya kabar baiknya juga nih, katanya di Indonesia ini kan suhunya ini suhu yang panas begitu ya. Ini katanya kalau virus corona itu di Indonesia tidak bisa bertahan lama. Ini bagaimana? Memang ada beberapa studi atau ada penelitian yang seperti itu, tetapi kebenaran secara medis masih dipertanyakan, perlu kajian lebih lanjut. Yang awalnya katanya virus tidak bertahan di luar, hanya 3 jam. Ternyata bisa bertahan 6 jam. Ada yang katakan lagi bertahan 10 jam, ternyata ada yang bertahan sampai 1 hari, 2 hari. Tentu ini asumsi-asumsi atau penelitian yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Ada juga yang mengasumsikan kenapa kematian di Italia atau di Amerika lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Oh iya, karena di sana suhunya relatif dingin, virusnya lebih bertahan. Kalau di Indonesia seperti itu. Ya, ini sebenarnya masih asumsi, memang secara logika masuk akal, tapi perlu penelitian ilmiah yang lebih dalam ya. Atau ada juga anekdot, iya di Indonesia kenapa lebih kuat? Karena ya orang Indonesia setan aja dimakan, ada mie setan ya seperti itu. Ada. Ya, meskipun ada begitu kita makanan juga yang seperti itu bisa jadi. Gitu. Meskipun begitu kita tetap harus waspada ya dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti itu. Oke, dokter, ini terkait apa namanya masyarakat ini ya, ini yang ingin melakukan rapid test secara mandiri ini bagaimana ini? Oh iya, jadi untuk pasien-pasien yang COVID-19 ini, kriteria untuk menentukan apakah ini COVID atau bukan adalah dengan swab. Tapi sebelumnya untuk screening biasanya dilakukan dengan rapid test. Rapid test ini secara ideal memang harusnya rapid test secara massal. Jadi semua masyarakat di rapid test untuk screening. Ya. Tetapi karena rapid test ini jumlahnya terbatas, tenaga juga terbatas, maka rapid test ini diprioritaskan pada 4 orang. Yang pertama adalah petugas medis atau para medis yang merawat pasien yang positif. Yang kedua adalah pasien PDP. Yang ketiga adalah pasien ODP. Dan yang keempat adalah resiko rendah yang punya kontak dengan penderita. Sementara 4 orang ini belum bisa melayani rapid test mandiri. Kalau misalnya ada orang, saya mau rapid test mandiri, saat ini belum bisa. Mudah-mudahan nanti lab-lab swasta yang ada di Kota Kediri bisa melayani secara mandiri. Kami sangat bersyukur supaya mereka bisa melakukan rapid test. Tetapi kalau ada masyarakat yang misalnya nih, loh, tonggoku kok positif, saya kemarin sempat ke rumahnya. Nah, silakan lapor ke call center yang ada di Pemkot. Kemudian petugas medis atau petugas puskesmas akan mendatangi, akan melihat, akan men-tracing apakah orang ini punya resiko untuk kontak erat tadi itu. Kalau memang punya resiko, petugas puskesmas akan melakukan rapid test. Tapi kalau tidak, ya paling hanya dianjurkan untuk isolasi mandiri seperti itu untuk rapid test. Dan yang terpenting, rapid test ini tidak mutlak atau tidak mendiagnosa
COVID atau bukan. Ini hanya untuk screening. Jadi kalau pasien itu rapid testnya positif, belum tentu ini COVID-19, tapi harus di swab dulu. Di swab dulu ya. Sebaliknya, kalau rapid test ini negatif, belum tentu juga orang ini tidak terkena COVID. Jadi rapid test ini hanya kebetulan untuk screening saja. Langkah awal aja. Betul, begitu ya. seperti itu. Oke, ini juga banyak sekali nih pertanyaan masyarakat terkait dengan hasil swabnya. Iya. Nah ini seperti apa, bisa dijelaskan? Jadi swab ini saat ini memang yang indikasi PDP, yang dirawat di ruang isolasi itu dilakukan swab oleh petugas medis dan hasilnya memang lama, 3 hari. Kenapa lama? Karena saat ini di Kota Kediri belum ada, yang ditunjuk hanya Surabaya dan beberapa kota besar, termasuk Jakarta. Itu pun prosesnya dari Kediri dikirim ke Surabaya, di Surabaya antriannya juga sehari bisa 800 sampai 1000 tes. Kemudian dari Surabaya dikonfirmasi ulang lagi ke Jakarta, di Jakarta dites ulang lagi. Kalau di Jakarta sudah oke, dikembalikan lagi ke Surabaya, Surabaya kembalikan lagi ke Kediri. Jadi prosesnya agak lama. Kenapa? Karena ini adalah menentukan apakah pasien ini positif atau pasien ini negatif. Jadi sangat pengaruh, karena sangat pengaruh ini perlu kehati-hatian dan perlu klarifikasi bertingkat dari Surabaya kemudian ke Jakarta, Jakarta lagi, seperti itu. Oke, ya. Baik pemirsa, kami akan mengulas lebih lanjut lagi terkait dengan pembahasan hari ini usai jeda pariwara berikut ini.